Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua mahasiswa yang saya banggakan. Semoga kondisi teman-teman semua dalam kondisi sehat, kondisi yang terbaik, kondisi yang fit. Oke, kita akan membahas pertemuan pada hari ini atau tema pada hari ini tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan orientalis. Itu kita ambil tokoh Yusef Sket. Kita lanjut. Orientalis ini apa? Orientalis itu adalah suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Orientalis adalah kumpulan sarjana-sarjana barat, ya, entah itu Yahudi, Kristen, ateis, dan lain-lain yang mendalami bahasa-bahasa timur, entah itu bahasa Arab, bahasa Persia, Ibrani, Suryani, dan lain-lain, terutama mempelajari bahasa Arab secara mendalam. Studi ini mereka gunakan untuk memasukkan ide-ide dan paham-paham yang batil ke dalam ajaran Islam, agar akidah dan dakwah Islam merosot berkurang pengaruhnya terhadap masyarakat dan tak berbekas dalam kehidupan, tidak mampu mengangkat derajat kemanusiaan, tidak berperan lagi untuk melepaskan manusia dari penghambaan pada makhluk, dan tujuan Islam tak kunjung tercapai dalam mengeluarkan manusia dari kegelapan. Di intinya adalah orientalis itu adalah orang barat yang belajar tentang dunia timur, itu disebut orientalis. Jadi agama mereka tentunya belum tentu agama Islam, yaitu mereka dari agama lain dan kemudian mereka mengenal dunia timur, ya, terutama dalam bahasa Arab, ya, dan juga dalam dunia muslim. Kita lanjut next. Oke. Sedangkan orientalisme adalah kajian tentang masalah-masalah ketimuran mulai dari sastra, bahasa, antropologi, sosiologi, psikologi sampai agama. Ya, jadi sampai agama. Nah, kita ini pada bidang agama ini dengan menggunakan paradigma eurosentrisme hingga menghasilkan konklusi yang distorsif atau penyimpangan tentang objek kajian dimaksud. Ya, gerakan ini dimulai sejak abad ke-12 Masehi yang dimulai sejak adanya para rahib belajar ke Andalusia. Jadi memang kalau kita belajar dari dunia orientalisme itu banyak pemikiran kita itu, atau kita itu mohon maaf sekali mungkin yang dari kecil itu belajarnya Islam normatif, lalu kita belajar karya-karya orientalis itu kadang kita akan, ya, bahasa mudahnya itu emosi, ya, kok bisa seperti ini gitu. Ya, ya begitulah. Dan kalian sebagai mahasiswa, ya, di IAIN, ya, di UIN misalkan, itu akan mengenal tokoh-tokoh orientalis, dan kita tidak perlu emosi karena itu kita pahami hanya sebagai, ya, pemahaman mereka, hanya sebagai pemahaman mereka. Nah, adapun jika Anda itu percaya atau tidak, itu adalah urusan individu. Oke, kita lanjut next. Ya, ini biografi Yusef Sket, ya. Dia lahir di Jerman, keluarganya sangat religius, ayahnya Katolik dan ibunya mungkin juga Katolik ini, ya. Menikah dengan orang Inggris, yang meninggal pada 1 Agustus 1969. Lalu ini masa studi beliau, ya, dia itu dia belajar bahasa, lalu kemudian dia dapat gelar MA dari Oxford University, kemudian mendapat gelar juga dari Universitas Oxford, ya. Yang berikutnya perjalanan mengajar dan penelitian Yusef Sket itu dari perjalanan Timur Tengah, Afrika Utara, kemudian juga dia mengunjungi profesor, ya, Mesir, ya. Dia belajar juga hukum Islam, ya, di Mesir, padahal dia agamanya bukan Islam, tapi dia bisa belajar hukum Islam juga. Bahkan dia juga mengajar
pernah mengajar di Mesir, lalu pindah ke Inggris, mengajar ke dunia timur, dan menjadi dosen di Oxford ya. Ini kampus yang sangat terkenal juga ya. Kemudian juga pernah menjadi profesor di Leiden di Belanda, dan juga di Universitas Columbia. Ini karya-karya besar beliau ya, jadi nanti bisa teman-teman searching di Google, punya banyak juga di Google, banyak juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan buku ini atau mungkin terjemahannya, nanti jangan kaget tentang isinya ya. Isinya itu ya mungkin Anda kalau mau sekali dengan bahasa saya itu akan emosi secara keimanan ya, mungkin begitu. Tapi jangan kaget lah, memang kita harus mengenal karya-karya orientalis supaya kita mungkin kalau tersesat itu tidak tersesat. Kalau karya mereka itu lurus, kita bisa lurus lah. Tapi nanti ya teman-teman akan mengenal. Yang penting jangan terlalu kaget, karena kita sebagai mahasiswa itu harus terbuka, open minded terhadap semua pemikiran, baik itu pemikiran orang Muslim sendiri maupun pemikiran orang-orang orientalis. Oke, karya-karya beliau ini Encyclopedia of Islam, Studia Islamica, The Origin of Muhammad, Jurisprudence. Ini saya punya terjemahannya kayaknya bukunya. Kemudian ini Introduction to Islam Law. Untuk bayangan ini orang non Muslim bisa mengarang dan Introduction to Islamic Law. Lalu berikutnya kita akan mengenal konsep yang beliau kaji. Itu ada konsep Yusuf yang dikaji itu adalah The Sacred Law of Islam dan Muhammad, dan Jurisprudence dalam buku pertamanya, Islamic Law dan Jurisprudence Law dalam kedua. The Sacred Law of Islam itu maksudnya mistiknya Islam itu apa ya? Secret, nanti bisa katanya. Lalu nah ini ada keterangannya ternyata di sini. The Sacred Law of Islam, syariat adalah suatu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur serta kehidupan Islam Muslim dalam setiap aspeknya. Peraturan tersebut terdiri dari peraturan yang tidak pernah berubah terkait tentang beribadah, pengabdian, masalah politik, aturan hukum dalam pengertian secara sempit. Ini maksudnya itu kalau bahasa kita adalah bahasa syariah ya. Jadi syariah itu diartikan oleh Yusuf itu seperti ini. Kemudian Muhammadan Law adalah suatu sistem kewajiban yang terdiri dari ibadah, kewajiban-kewajiban moral dalam posisi yang sama, dan menempatkan umat seluruhnya di bawah pengawasan perintah agama. Jadi di sini itu kalau kita lihat ya ada perbedaan ya. Jadi kalau syariah itu dulunya itu adalah terdiri dari akidah dan muamalah, tapi di sini bukan hanya itu ya. Di sini tuh menurut Yusuf itu namanya syariah itu ya semua yang berurusan tentang kewajiban beragama ya. Segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap manusia dalam setiap aspeknya. Ini tentunya berbeda ya dengan pengertian kita ya, karena pengertian kita yang awal pertemuan itu adalah terdiri dari fikih dan terdiri dari ilmu tauhid. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri. Lalu Muhammadan Law adalah suatu sistem kewajiban hidup yang menjadi ibadah, kewajiban moral dalam posisi yang sama, dan menempatkan umat di bawah pengawasan perintah agama. Lalu istilah yang berikutnya ini adalah Islamic Law. Kalau bahasa kita itu adalah hukum Islam. Islamic Law adalah kualitas perintah Tuhan yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam berbagai aspek. Hukum Islam didefinisikan sebagai lambang pemikiran Islam dan manifestasi khusus dari pandangan Islam. Jadi hukum Islam itu ya hukum yang mengatur aspek ya, segala aspek kehidupan manusia. Itu namanya Islamic Law. Nah, jadi hukum Islam itu hukum yang sudah mengatur manusia. Jadi, yang sudah mengatur manusia dalam berbagai aspeknya, tidak spesifik ya di sini, tidak. Apakah itu bidangnya apa? Ya. Apakah akidah? Tidak. Enggak aja. Karena di sini adalah yang mengatur kehidupan.
setiap muslim. Lalu jurisprudensi law, ini jurisprudensi law itu kalau dalam bahasa kita itu adalah usul fikih. Oke, itu hukum Islam yang telah legal formal atau hukum Islam yang telah memiliki dasar dan teori yang telah matang dan ajak. Hukum Islam tidak bersifat normatif, abstrak, namun juga dalam bentuk petunjuk. Dan teknis lain itu hukum Islam juga mesti hidup dalam tradisi masyarakat. Jadi jurisprudensi law itu ini bahasa kita itu mudahnya itu adalah usul fikih atau dasar-dasar hukum Islam itu kalau mudahnya begitu. Jadi nanti kalau teman-teman baca jurisprudensi law itu ya begitu. Jadi intinya teori-teori yang berkaitan tentang hukum Islam itu sendiri. Nah, teman-teman ada mata kuliah usul fikih. Jadi kalau Anda nanti baca artikel atau buku dari orang-orang orientalis, jurisprudensi law itu kita artikan dalam bahasa kita itu adalah mudahnya adalah usul fikih. Oke, kita berikutnya ini pandangan riset tentang Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu diakui dia sebagai sumber hukum. Namun ini yang beda ini, namun sumber primer namun bukan sumber primer melainkan sumber tersier yang tidak terlepas dari aspek sisi. Diakui bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, namun bukan sumber primer melainkan sumber tersier yang tidak terlepas dari aspek sejarah. Jadi menurut pandangan orientalis ini bahwa Quran dan Sunnah itu adalah sumber hukum Islam, tetapi dia bukan sumber primer seperti kita, bahwa ketika kita menyebutkan sumber hukum Islam itu ya Quran dan Sunnah itu paling atas, tapi menurut dia bukan. Nah, Quran dan Sunnah itu sebagai sumber hukum Islam, tetapi dia tepatnya tersier itu posisinya di bawah primer, jadi di bawah yang pokok justru. Nah, kenapa begini menurut orang orientalis? Karena menurut orang orientalis ini tidak semua yang aturan diambil langsung dari Al-Quran, melainkan dari pengalaman penelitian dan semua itu diterima atau ditolak atau diubah oleh ulama sesuai ajaran Islam pada umumnya. Buku perwalian dalam nikah dianggap kaidah perkawinan tanpa wali oleh masyarakat pra-Islam hak memilih dan berbeli selama belum berpisah, ditolak oleh Imam Malik karena bukan kebiasaan masyarakat Madinah. Hukuman qisas dan membayar diat diaduk dari batas intinya. Jadi nikah itu sudah ada ya sebelum pra-Islam. Lalu sebelum itu hak khiyar itu juga ditolak oleh Imam Malik karena itu bukan kebiasaan masyarakat Madinah. Lalu juga hukum qisas dan dia itu juga sudah ada sebelum Quran, dan sebelum Quran itu ada. Jadi mereka mengatakan Quran dan hadis itu sebagai sumber hukum sampai bukan tersier karena dalam faktanya itu mereka menganggap bahwa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis itu sudah ada sebelumnya di dalam kebiasaan masyarakat orang Arab, terutama Madinah dan Mekah. Lanjut, ini masalah sebelum hukum Islam. Jadi ini sebenarnya menggambarkan bahwa perbedaan tafsir ya dalam atau ayat 6. Nah, kaidah bagi wanita bercerai tidak hamil. Jadi bagaimana nafkah selama iddah ketika wanita itu bercerai dan tidak dalam kondisi hamil. Jadi ketika orang bercerai itu kan ada masa iddahnya ya, jadi masa menunggu supaya dia dapat rujuk
atau dia dapat menikah lagi. Nah, selama dia menunggu itu, ya, nafkah yang diberikan itu apa? Nah, orang Madinah mengatakan tempat tinggal saja. Nah, Abu Bakar itu pada surat At-Tolak ayat 6. Lalu orang Irak itu berpendapat bahwa makanan saja, karena mengambil pendapatnya Ibnu Mas'ud. Lalu Abu Hanifah mengatakan perkara tersebut diselesaikan lewat pengadilan karena itu tradisi umat. Ini menunjukkan bahwa dalam satu ayat itu melakukan satu ayat itu dengan kondisi, dengan kebiasaan masing-masing. Kita ke berikutnya. Jadi jangan diberikan pandangan orientalis itu seperti kita orang Muslim. Jangan. Pandangan tentang sunnah adalah sumber kedua as-sunnah dengan beserta sanad untuk mengakui hadis sahih atau tidak. Kemungkinan tersebut clear. Saya ulangi, sumber kedua as-sunnah dengan beserta sanad untuk mengakui hadis sahih atau tidak. Kemungkinan tersebut clear. Sunnah pada awalnya juga mempunyai adat istiadat kuno bangsa Arab, lalu diartikan adat yang berlaku dalam masa fikih masa lalu. Sunnah merupakan peristiwa kejadian dan kebiasaan normatif dan pada dasarnya juga kembali dalam contoh perkawinan, perceraian, waris dan jadi intinya. Jadi semua urusan ini, perkawinan, perceraian, waris dan itu sebenarnya sudah ada sebelum Islam itu datang, ya. Ini pendapat ijma. Sumber yang ketiga dari ijma bukan berasal dari Islam, ya. Jadi orientalis itu mengatakan ijma itu bukan dari Islam, tapi diadopsi dari hukum Romawi. Contoh konsep ijma ahli Madinah hanya dibatasi dengan kesepakatan para ulama penguasa Madinah semata atau ijma lokal, sedangkan ulama Irak tidak hanya kesepakatan para ulama setempat lokal, tapi semua ulama dari berbagai daerah. Jadi metode ijma itu bukan diambil dari Islam menurut Yusuf Ibrahim, tapi itu diambil dari hukum Romawi. Nalar mereka ijma itu kan menganalogikan satu kasus dengan satu kasus yang lain. Satu kasus harus ada dalilnya, satu kasus belum ada dalilnya dalam Quran. Menurut Yusuf bahwa itu bukan berasal dari hukum Islam, tetapi itu adalah mengambil analoginya hukum Romawi. Lalu yang berikutnya adalah pandangan tentang qiyas. Qiyas historis berasal dari hukum Yahudi, hifdis atau hifdis, berasal dari bahasa Arabik naqs, ya. Berarti menyusun, membuat, bersama. Qiyas merupakan kata pinjaman dari Yahudi yang telah menjadi bahasa Arab, ya. Demikian pula istisab atau istisab. Nah, ini sekali lagi dia juga menekankan bahwa qiyas itu bukan dari Islam, tapi berasal dari Yahudi. Sekali lagi mereka berpikir seperti ini bukan dengan keimanan mereka, bukan karena mereka ngaji, tapi karena mereka melihat fakta, mereka meneliti dan lepas dari nilai-nilai keimanan yang ada tentunya. Nah, mereka bukan Islam lalu meneliti itu ya apa adanya, melepaskan beban-beban keimanan itu. Jadi pokoknya begini faktanya, dia menceritakan seperti itu. Kalau qiyas itu dari Yahudi, ya mereka katakan dari Yahudi itu. Lalu yang berikutnya adalah sumber hukum Islam. Tadi sumber hukum Islam itu dibagi dari dua, ada sebelum Bani Umayyah dan sumber hukum Islam pada akhir Bani Umayyah. Jadi sebelum adanya Bani Umayyah, bahwa sumber hukum Islam melalui subsat adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat pra-Islam dan bukan Quran dan Sunnah. Lalu hukum Islam setelah akhir Bani Umayyah barulah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini berbeda. Lalu kita kan dari awal itu hukumnya Quran, hadis, tapi tulisan kan bukan seperti itu. Itu berasal mereka memasukkan tradisi adalah sebagai sumber hukum Islam. Lanjut, ini bedanya juga dengan apa yang kita pelajari pada saat ini. Periodisasi hukum Islam Yusuf itu sangat berbeda dengan periodisasi hukum Islam yang kita pelajari dalam perkuliahan kita. Nah, sekali lagi mereka orientalis, ya. Satu, periodisasi hukum Islam satu adalah hukum Islam di akhir masa Umayyah.
periode hukum Islam di Bani Abbasiyah. Nanti tahunnya dibaca sendiri ya. Hukum Islam pemerintahan Utsmani sejak awal ke abad ke-16 ya. Lalu hukum Islam Anglo sejak dinasti Mongol di India atau Aurungzeb ya, itu dibaca sendiri tangannya ya. Lalu yang terakhir adalah hukum Islam modern. Lalu penjelasan singkat periode hukum Islam pada Nabi dan Khalifah. Tidak ditemukan perkembangan hukum Islam dengan bukti yang otentik, tetapi hanya mengadopsi tradisi hukum Islam, tradisi hukum adat. Ini catatan penting. Jadi pada masa Nabi dan Khalifah itu tidak ada, bahasa mudahnya itu tidak ada perkembangan hukum Islam. Karena apa? Karena pada masa itu hukum Islam atau hukum yang berkembang itu hanya mengambil dari tradisi hukum adat yang sebelumnya sudah ada. Di masa Bani Umayyah telah mengembangkan hukum Islam, melahirkan beberapa hukum yang tidak ada pada zaman Nabi dan sebelum Bani Umayyah. Sudah ada pengangkatan hakim di suku-suku Arab dan Quraisy. Jadi sebelum adanya Bani Umayyah itu mereka hanya berorientasi pada tradisi. Ya, sebelum Bani Umayyah itu hanya mengembangkan tradisi, lalu setelah Bani Umayyah itu ada, lalu berkembanglah hukum Islam itu. Sumber hukumnya juga kembali dari Quran, hadis. Lalu pada masa itu juga sudah ada pengangkatan hakim ya di beberapa suku, terutama suku Arab dan Kufah. Lalu ini bentuk-bentuk hukum waris menurut subscribe ya, nanti ada dua, ada ibadah, perkawinan, perceraian, waris, dan juga dalam bidang administrasi itu ada penjelasannya. Ibadah itu adalah tentang perceraian, sebelum badan, suami mahar, dan lain sebagainya. Lalu praktek administrasi itu ada hukum fiskal, kemudian hukum perang, lalu hukum dana. Lalu contoh bentuk hukum fiskal, membayar pajak binatang seperti kuda, pengawasan distribusi bentuk rampasan, tidak memotong tangan bagi hamba saya yang lari dari daerah Islam. Ini ya, contoh-contohnya ya. Ini metode pemikiran Joseph Strait. Jadi itu dia dipakai oleh tidak seperti kita ya. Kita ini kalau meneliti Islam, meneliti sejarah hukum Islam, kita itu pendekatannya iman ya. Pendekatannya itu normatif sekali, hadisnya mana, Qurannya mana. Tapi tidak ya, orientalis itu terlepas dari itu. Metode yang mereka pakai adalah metode sejarah. Bagaimana terjadi ini? Sejarahnya bagaimana? Sosiologinya bagaimana? Metodenya metode sejarah, kemudian sosiologi ada dua, sosiologi analitis dan sosiologi analitis. Sekali lagi, metode pemikiran yang dipakai orientalis, terutama Yusuf itu sangat berbeda dengan kita. Pendekatannya normatif, tapi kalau pendekatan mereka adalah pendekatan apa yang terjadi, ya pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi, mungkin juga dengan pendekatan antropologi. Jadi apa yang mereka lihat ya itu yang mereka ceritakan ya, sehingga kita sehingga mereka itu tidak terbebani dengan nilai-nilai keimanan. Maka jangan heran ketika kita membaca karya-karya orientalis seakan-akan gimana ya, nggak jelas gitu, berbeda sekali dengan apa yang kita pahami, bahwa ketika kita mengatakan bahwa Quran dan Sunnah itu sebagai sumber primer, tetapi bagi mereka itu bukan sebagai sumber hukum yang primer gitu loh. Jadi gitulah kira-kira. Jadi Anda sebagai mahasiswa sekali lagi harus open minded, harus membuka pikiran bahwa ini siapa yang nulis. Jadi kita sekarang mulai belajar bukan hanya isi tulisannya, tetapi siapa yang nulis gitu ya. Yang berikutnya kita cek, ini adalah metode sejarah yang tadi kan ada sejarah, ada metode sejarah. Metode sejarah itu apa? Metode sejarah itu adalah proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau. Lalu ada 4 tahapan, ada tahapan heuristik, tahapan kritik, tahapan interpretasi, dan tahapan historiografi. Jadi mereka itu melakukan penelusuran sumber hukum itu dengan bukti-bukti yang otentik ya. Lalu mereka menggali sumber hukum, kemudian menggambarkan tahapan-tahapan hukum Islam, lalu diwujudkan dalam bentuk buku. Ini mereka lakukan. Sekali lagi mereka terlepas dari nilai keimanan yang kita miliki. Jadi jangan kita bayangkan kita itu kalau meneliti sudah terdoktrin dulu bahwa Quran dan hadis itu sebagai sumber utama hukum Islam. Tapi mereka tidak
ada dokumenter yang namanya meneliti, mereka meneliti ya lepas pur murni, tidak ada beban-beban keimanan, karena mereka ya sekali lagi bukan muslim. Lanjut yang akhirnya, ini metode sosiologi, ada metode analisis dan metode analogi. Metode analisis adalah suatu metode yang membimbing menciptakan hukum secara logis yang didasarkan atas norma-norma hukum. Lalu metode analogi, metode yang digunakan dalam penyusunan hukum berdasarkan parataksis, penyamaan dan asosiasi hubungan untuk melihat perbedaan hukum formal dan material. Ini metode sosiologi. Lalu secara materi, beberapa hukum Islam berasal dari sebelum Islam dan sebagian berasal dari Islam itu sendiri. Sebagian hukum formal melihat dasar-dasar pokok Al-Quran dan Sunnah, Nabi, Ijma, dan serta faktor pertimbangan kepada agama. Jadi sekali lagi ini sangat beda dengan kita, bahwa mereka sebenarnya mengakui hukum Islam itu, hukum Islam berarti ada yang berasal dari sebelum Islam dan sebagian dari Islam itu sendiri. Nah, ini sekali lagi ini hanya metode ya, tapi titik poinnya adalah perbedaan pada masa tahapan dan metode yang mereka pakai ya, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang demikian. Oke, kesimpulannya adalah bahwa Muslim adalah tokoh orientalis ya, orang Barat, mempelajari sejarah hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama menurut dia itu bukan Quran dan hadis, terutama sebelum Bani Umayyah ada, dan setelah Bani Umayyah ada, Joseph Stater baru belah menulis bahwa Quran dan Sunnah itu adalah sebagai hukum yang pertama. Dan perlu kita catat juga di sini bahwa lagi hukum Islam itu tidak terlepas dari budaya-budaya Arab yang sebelumnya ada terlebih dahulu sebelum adanya Islam. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.